Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang kertas kerja pemeriksaan dari awal perikatan sampai dengan proses perikatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Afida Nur Aini, NIM 030958 bersama dengan kedua teman saya. Perkenalkan, nama saya Novitri Rubiati, NIM 0309273007 dan Saya Lilis Elianawati, NIM 0309271131. Dan berikut ini adalah penjelasan materinya. Pengertian kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumen pemeriksaan yang memuat data tercatat yang dibuat dan dokumen yang dikumpulkan oleh pemeriksaan, baik yang diperoleh dari pihak klien, analisis yang dibuat oleh auditor, dan pihak ketiga yang diperiksa selama berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai dengan tahapan pelaporan. Kedudukan kertas kerja pemeriksaan. Kedudukan kertas kerja sebagai salah satu sarana untuk mempermudahkan identifikasi dalam proses audit berdasarkan analisis atau atas kebutuhan untuk menjalankan fungsi pemeriksaan sistem informasi memiliki tujuan utama, yaitu membantu tugas-tugas auditor dalam fase penyelesaian yang memberikan keyakinan yang memadai bahwa setiap unsur yang adil telah layak sesuai dengan standar yang dikehendaki. Kegunaan kertas kerja pemeriksaan. Kegunaan kertas kerja pemeriksaan adalah sebagai berikut. 1. Bahan bukti dalam memberikan pendapat dan saran perbaikan atau audit report. 2. Membantu dalam merencanakan, menjalankan, dan mereview proses audit. 3. Memungkinkan atasan untuk langsung menilai bahwa pekerjaan yang didelegasikan telah dilaksanakan dengan baik. 4. Membantu auditor untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan sesuai dengan rencana dan mencakup semua aspek finansial serta operasional yang dapat dijadikan pedoman untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan. 5. Sebagai dasar bahwa prosedur audit telah diikuti, pengujian telah dilakukan, sebab-sebab masalah diketahui, dan akibat dari masalah diungkapkan untuk mendukung pendapat atau opini dan saran perbaikan yang diberikan. 6. Memungkinkan staf auditor lain untuk mendapat menyesuaikan dengan tugas yang diberikan dari periode ke periode sesuai dengan rencana penggantian staf audit, sebagai alat bantu untuk mengembangkan profesionalisme bagi internal audit division. 7. Menunjukkan kepada pihak lain bahwa suatu pekerjaan audit telah dilaksanakan sebagai dengan standar keahlian yang dimiliki oleh staf audit hingga laporan evaluasi akhir yang sesuai dengan audit proses. Tujuan kertas kerja pemeriksaan. Ada berbagai tujuan pembuatan kertas kerja. 5 tujuan penting pembuatan kertas kerja adalah untuk: yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. 2. Sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SPAP. 3. Menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. 4. Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. 5. Memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Current file dan permanent file. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam: A. Berkas tahun berjalan atau current file, yaitu berkas atau kertas kerja yang berisi data yang diperoleh auditor dan mempunyai kegunaan untuk tahun. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara kas opnam, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, rincian biaya, dan lain-lain. B. Berkas permanen atau permanent file merupakan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada saat pertama kali penugasan audit dimulai dan akan ditelaah serta disimpan untuk dipakai tahun-tahun berikutnya. Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya akta pendirian, buku pedoman akuntansi, kontrak-kontrak, notulen rapat. C. Berkas surat menyurat atau correspondence file, yaitu berkas serta kerja
yang berisi data surat menyurat dengan pihak ketiga selama pelaksanaan audit. Berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, faxmail, email, dan lain-lain. Kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. 1. Kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. 2. Harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya. 3. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. 4. Kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross-index. 5. Kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan review working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. 6. Setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. 7. Pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan yang pertama sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, dan yang ketiga kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. 8. Hal-hal tambahan seperti kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih, kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca atau jelas, dan bahasa yang digunakan Indonesia atau Inggris harus baik, dan jangan hanya memfotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. 9. Di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paragraf seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Pemilik dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. 1. Kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. 2. Walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. 3. Bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis pihak klien yang bersangkutan. Sebaiknya, hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. 4. Akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku minimal 5 tahun. Working balance dan working profit and loss. Working balance sheet dan working profit and loss berisi angka-angka per book atau bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo per audit yang nantinya akan merupakan angka-angka di laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan laba rugi yang sudah diaudit serta saldo tahun lalu atau bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Setiap angka yang tercantum di WBS dan WPL akan didukung oleh angka-angka dalam top schedule. Untuk itu, antara WBS, WBL, dan top schedule harus dilakukan cross-index. WBS biasanya terdiri dari WBS 1 atau untuk pos-pos aset dan WBS 2 untuk pos-pos pasifa, sedangkan WPL berisi pos-pos laba rugi. Skedul utama atau top schedule atau TS. Kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Skedul utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Kertas kerja pemeriksaan berisi 1. Saldo per book bersumber dari trial balance client, yang kedua adjustment, yang ketiga saldo audit, yang keempat saldo tahun lalu atau bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kertas kerja pemeriksaan mencantumkan 1. Kesimpulan atas pos yang bersangkutan, 2. Sifat perkiraan, 3. Prosedur audit yang dilakukan beserta tick mark. Yang keempat, audit adjustment yang diusulkan auditor dan diterima klien. Skedul pendukung dan supporting schedule. Kertas kerja yang berisi
hasil verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien. Dalam skedul ini harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang tercantum dalam daftar tersebut. Metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut, juga harus memuat berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor. Tahap penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan. 1. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan terdiri dari 1. Penerimaan perikatan audit, 2. Perencanaan audit, 3. Pelaksanaan pengujian audit, keempat, pelaporan audit penerimaan perikatan audit yaitu kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Tahap penerimaan perikatan audit yaitu terdiri dari 1. Mengevaluasi integritas manajemen, 2. Mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa, yang ketiga menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, yang keempat menilai independensi, yang kelima menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan, yang keenam membuat surat perikatan audit. Tahap perencanaan audit. Tahap perencanaan audit terdiri dari 1. Memahami bisnis dan industri klien, 2. Melaksanakan prosedur analitik, yang ketiga mempertimbangkan tingkat materialitas awal, yang keempat mempertimbangkan resiko bawaan, yang kelima mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama, yang keenam mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan, yang ketujuh memahami pengendalian intern klien. Prosedur analitik. Prosedur ini digunakan pada tahap perencanaan audit, tahap pengujian, dan tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Prosedur analitik meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat, dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan dari prosedur analitik ada dua, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien dan transaksi yang terjadi sejak tanggal audit berakhir. 2. Mengidentifikasi bidang yang kemungkinan mencerminkan resiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Tahap prosedur analitik. Tahap prosedur analitik ada 6, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang harus dibuat. 2. Mengembangkan harapan. 3. Melaksanakan perhitungan atau perbandingan. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan yang signifikan. Yang kelima, menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak terduga dan mengevaluasi perbedaan tersebut. Yang keenam, menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit. Dalam audit, auditor melakukan 3 macam pengujian audit, yaitu yang pertama pengujian analitik, kedua pengujian pengendalian, yang ketiga pengujian substantif. Pengujian analitik dilakukan pada tahap awal proses audit dan pada tahap review menyeluruh terhadap hasil audit. Pengujian ini dilakukan dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Pengujian pengendalian merupakan proses audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Tujuan pengujian pengendalian ada 3. 1. Mendapatkan informasi mengenai frekuensi pelaksanaan aktivitas pengendalian yang ditetapkan. 2. Mendapatkan informasi mengenai mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut. Ketiga, mendapatkan informasi mengenai karyawan yang akan melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut. Kemudian, pengujian substantif merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter ini disebabkan kesalahan dalam. Ada 7, yaitu yang pertama, penerapan padu, yang kedua, tidak diterapkannya padu,
Yang ketiga, ketidakkonsistenan dalam penerapan padu. Yang keempat, ketidaktepatan pisah batas atau cut-off dalam pencatatan transaksi. Yang kelima, perhitungan. Yang keenam, pekerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi. Yang ketujuh, pencantuman pengungkapan atau disclosure unsur tertentu dalam laporan keuangan. Berikutnya, di sini kami akan memberikan contoh kasus kertas kerja pemeriksaan. Di sini ada 4 bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama aset, kewajiban dan ekuitas, laba rugi, kemudian yang terakhir siklus penjualan. Aset di sini terdiri dari 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Di kolom aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, beban dibayar di muka, dan perlengkapan. Kemudian ada investasi. Kemudian dalam kolom aset tetap terdiri dari harga perolehan investasi, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Kemudian kolom-kolomnya ada A sampai I, yaitu yang pertama keterangan Ref KK per audit 31 Desember 2019, kemudian per klien 31 Desember 2020 per. Kolom per ini kita abaikan dulu ya. Kemudian per audit 31 Desember 2020 dan menghitung naik turun. Untuk data di sini, per audit 31 bulan Desember 2019, kita dapat dari data-data audit yang sebelumnya. Data ini didapat dari data yang sudah diberikan oleh klien kita. Di sini kita bekerja sama dengan klien, yaitu PT Sentosa Abadi. Saya akan memberikan satu contoh perhitungannya, yaitu kas dan setara kas. Pada tanggal 31 Desember 2019 per audit senilai Rp730.418.025. Kemudian nilai per kliennya pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp781.881.163. Untuk menghitung naik atau turunnya, kita bisa membandingkan data dari tahun sebelumnya dikurangi dari data tahun berikutnya, yaitu per audit ini pada tanggal 31 Desember 2019 kita kurangkan dengan per klien pada tanggal 31 Desember 2020. Maka didapat terjadi penurunan pada tahun 2020 ini sebesar Rp28.536.862. Kemudian untuk menghitung persentasenya dapat kita peroleh dari penurunan ini nanti akan dibagi dengan nilai per audit pada tahun sebelumnya, yaitu 730 ini, Rp418.025 ini, nanti dikalikan 100%, yaitu Rp28.536.862 dibagi Rp730.418.025 dikalikan 100%. Maka hasilnya adalah 3,91%. Kemudian pada kolom bawah nanti kita akan mengisi data dari klien, yaitu klien kita PT Sentosa Abadi. Skedulnya adalah kertas kerja neraca. Kemudian dibuat oleh PT ALN Jaya. Kemudian diperiksa oleh kelompok kami, yaitu Lilis Elianawati, Novitri Rubiati, dan Afida Nuraini. Untuk indeksnya yaitu ARPI.1. Tanggal pembuatan 20 Desember 2020.
tanggal pemeriksaannya 15 Maret 2021 dan untuk periodenya yaitu 31 Desember 2020. Kemudian yang kedua kita akan membahas kewajiban dan ekuitas. Kewajiban di sini dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, beban yang masih harus dibayar, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, dan utang sewa guna usaha jangka pendek. Kemudian kewajiban jangka panjangnya yaitu kewajiban pajak yang ditangguhkan. Untuk menghitung utang usaha masih seperti yang tadi, itu naik turunnya dihitung dari membandingkan data per audit tanggal 31 Desember 2019 dengan data per klien 31 Desember 2020. Di sini nilainya yaitu 631.888.509 dibandingkan dengan 431.250.000. Nanti diperoleh terjadi penurunan yaitu senilai 200.638.509 rupiah. Untuk persentasenya yaitu penurunan tadi senilai 200.638.509 rupiah dibagi dari data per audit tanggal 31 Desember 2019 yaitu 631.888.509 rupiah dikalikan 100% dan diperoleh senilai 31,75%. Untuk perhitungan ke bawahnya masih tetap sama menggunakan rumus yang tadi. Dan untuk kolom di bawah masih tetap kita isi yaitu klien, terus dibuat oleh dari PT kita, diperiksa oleh kelompok kami itu. Kemudian yang ketiga, laba rugi. Ada beban penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain, pendapatan bunga, beban atau pendapatan lain-lain bersih, laba sebelum pajak, beban pajak tahun berjalan, beban pajak yang ditangguhkan, kemudian diperoleh laba bersih. Untuk perhitungan per audit dan per kliennya tadi diperoleh dari data per klien seperti tadi. Untuk menghitung naik turun juga sama rumusnya seperti yang tadi. Kemudian selanjutnya pada siklus penjualan, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Di sini sudah diperoleh datanya, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha senilai 1.348.087.875 rupiah. Piutang lain-lain sebesar 22.410.000. Kemudian ini piutang usahanya ditambahkan dengan piutang lain-lain. Diperoleh hasil 1.370.497.875 rupiah. Untuk pernya piutang usaha sebelah debit yaitu 51.975.000. Sebelah kredit sebesar 461.580.000 rupiah. Per audit pada tanggal 31 Desember 2020, piutang usaha sebesar 934.482.875 rupiah. Per auditnya pada tanggal 31 Desember 2021 senilai 1.274.688.447 rupiah. Kemudian pada piutang usaha per auditnya tanggal 31 Desember 2020 senilai 22.410.000.
Piutang lain-lain per audit pada tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp35.389.443. Untuk kolom bawah masih seperti yang tadi, yaitu diisi data klien, dibuat oleh, diperiksa oleh, kemudian diisi indeks. Indeksnya E. Catatan dari pemeriksaan. Terdapat total kelebihan penyajian piutang sebesar Rp409.605.000. Ini diperoleh dari pengurangan Rp461.580.000 dikurangi dengan Rp51.975.000. Telah melewati tingkat materialitas yang telah ditetapkan sebesar 5% dari laba sebelum pajak. Yaitu perhitungannya 5% dikali dengan Rp468.724.088 dikurangi dengan 23.436.204. Kesimpulan dari pemeriksaan itu menurut kami penyajian saldo piutang tersebut tidak dilakukan secara wajar. Selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Yang pertama, Mbak Novi akan memberikan pertanyaan yang akan saya jawab. Untuk pertanyaan yang kedua akan ditanyakan oleh Mbak Lilis, akan dijawab Mbak Novi, dan pertanyaan yang ketiga saya sendiri yang akan bertanya dan kemudian akan dijawab Mbak Lilis. Silahkan Mbak Novi. Ya, terima kasih Mbak Afida. Untuk pertanyaan yang pertama, di dalam karakteristik kertas kerja pemeriksaan yang lengkap dan akurat, di situ disebutkan harus memiliki dukungan. Dukungan seperti apa agar karakteristik ini dapat dikatakan lengkap dan akurat? Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika salah satu karakteristik tersebut ada yang tidak terlaksana? Gimana Mbak Afida jawabannya? Ya Mbak Novi, saya akan menjawab. KKP itu harus memberikan dukungan yang memadai terhadap temuan, simpulan, dan saran serta menggambarkan sifat dan lingkup pengujian yang dilaksanakan. Dukungan memadai yang dimaksud di sini adalah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor, karena apabila bukti yang dikumpulkan merupakan bukti-bukti yang memadai dan prosedur audit yang ditempuh juga benar, serta simpulan yang ditarik berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap, maka kertas kerja tersebut dianggap lengkap dan akurat. Untuk pertanyaan yang kedua, apabila salah satu karakteristik tidak dipenuhi, maka kualitas kertas kerja auditor tersebut kurang baik. Untuk itulah adanya review atas kertas kerja pemeriksaan untuk menelaah jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam kertas kerja. Untuk pertanyaan kedua, silahkan Mbak Lilis. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Silakan Mbak Novi, mohon penjelasannya. Oke Mbak Lili, saya akan menjawab. Yang pertama yaitu kertas kerja pemeriksaan harus dibuat secara teliti, lengkap dan mutakhir agar dapat mendukung temuan, simpulan dan saran yang diajukan oleh tim auditor. Untuk meyakinkan bahwa KKP yang dibuat paling up to date, maka KKP harus diberi tanggal dan diparaf oleh pembuat KKP. Yang kedua, KKP dibuat secara jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak diperlukan penjelasan lisan tambahan dari tim auditor. Setiap prosedur atau langkah audit yang dilakukan oleh auditor harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Yang tiga, KKP harus tersusun dengan rapi dan mudah dibaca, sehingga tidak memerlukan banyak waktu mempelajari dan menyusun hasil pemeriksaan. Yang keempat, KKP harus berhubungan erat dengan masalah temuan pemeriksaan dan dibatasi pada masalah yang memiliki nilai penting. KKP harus punya indeks dan tidak boleh ada KKP yang indeksnya sama.
Dalam satu KKP tidak boleh ada dokumen yang sama. Kalau satu dokumen digunakan untuk mendukung beberapa hasil audit, maka cukup mencantumkan petunjuk silangnya saja. Yang kelima, kewajiban penyusunan KKP ada pada anggota tim, sedangkan review ada pada ketua tim. Meskipun kewajiban menyusun KKP ada pada anggota tim, ketua tim juga wajib mendokumentasikan langkah-langkah audit yang dilakukannya. Oleh karena itu, setiap memberikan review kepada anggota tim, ketua harus mendokumentasikan hal tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya akan bertanya, jelaskan tujuan pemberian indeks pada kertas kerja pemeriksaan. Silahkan Mbak Lilis untuk dijawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Afida. Pengisian dan pemberian indeks dan referensi silang pada kertas kerja itu dibuat untuk meningkatkan efisiensi sistem penunjuk silang yang akan membantu menghindari terjadinya pengulangan informasi sesuai dengan file, atau dengan kata lain dapat memudahkan pencarian informasi dalam berbagai daftar yang terdapat di berbagai tipe kertas kerja. Demikian penjelasan materi tentang kertas kerja pemeriksaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman.